Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Bumi Marina Mas Surabaya, pada hari ini hari Ahad tanggal 24 November 2019 Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengadakan kajian rutin kita, dan insyaallah pada saat ini, kesempatan ini kita akan mempelajari surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini semestinya sering kita ulang-ulang untuk membacanya, untuk merenungkannya, dan untuk mengamalkannya. Ayat-ayat ini pada penggalan terakhir surat Al-Munafiqun sangat penting untuk selalu kita renungkan, untuk selalu kita pelajari, untuk bisa kita amalkan. Ya, karena ini merupakan ringkasan dari kenapa kita hidup di dunia. Ringkasan dari kenapa Allah menciptakan kita. Ada di dalam ayat ini. Mari kita lihat tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa 'amilu bima syara'ahu lahum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Jadi orang yang beriman tandanya adalah dia betul-betul yakin, beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya bahwa Allah ada, percaya Allah yang memberinya rizki, percaya Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memilikinya, ya. Yang kemudian berkonsekuensi dia menyembah dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya akan kesempurnaan Allah. Kita kalau percaya begitu, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan syariatnya. Kalau sudah yakin kepada Allah, ya udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, sepenuhnya. Tidak boleh setengah-setengah. Ya. Syariat yang berat ditinggalkan, syariat yang mudah kemudian dikerjakan, syariat yang enak selalu dibicarakan. Seperti syariat apa, Pak? Yang enak syariat apa? Kalau laki-laki poligami. Wah, kalau udah bicara poligami seweneng, ya. Untung nggak ada ibu-ibu ini ya. Ya, itu seweneng. Karena enak, syariat poligami. Tapi kalau sudah berbicara tentang bagaimana mengeluarkan infak, sedekah, ya, dari uang yang ada di dompet, dipilih yang paling sedikit nilainya, ya, berat. Demikian juga dengan yang lain-lainnya dari syariat Allah, tidak boleh dipilih-pilih. Semuanya harus dilaksanakan, baik berupa perintah maupun larangan. Ya. Maka itu tandanya orang yang beriman. Jangan sampai ada orang yang malah benci dengan syariat Allah. Ya. Dikit-dikit syariat. Oh, bahaya. Syariat itu adalah jalan, aturan yang Allah tetapkan untuk kita hambanya. Undang-undang dari Allah karena memang kita adalah hamba Allah. Maka harus
menjalankan sepenuhnya, tidak boleh dipilah-pilah, harus totalitas. La tushghilukum amwalukum wala auladukum 'anis salati aw ghairiha min faraidil Islam. Jangan kalian yang beriman kepada Allah itu kemudian disibukkan oleh harta dan anak-anaknya sehingga dia tidak mengerjakan atau lupa kepada sholat dan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan lainnya. Syariat Islam, ya, Allah mewajibkan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban seperti menutup aurat, ya, khususnya perempuan dan yang lain-lainnya. Ini harus dikerjakan. Jangan karena urusan harta, urusan anak-anak lalu lupa kewajibannya kepada Allah. Sekarang ada enggak orang Islam yang lupa kewajibannya? Laki-laki itu menurut pendapat yang kuat sholatnya wajib di masjid. Masjidnya tadi penuh atau tidak, Pak? Kalau semua orang Islam di bumi Marina Mas ini menjalankan syariat Islam berupa salat berjamaah khususnya laki-laki, ini tidak muat, Pak, ya. Maka ini menunjukkan kita harus banyak beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati saudara-saudara kita. Kasihan, ya, karena itu termasuk tanda dia disibukkan dengan urusan dunia, urusan harta, urusan anak-anak. Dan ini larangan yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Bahaya. Apa konsekuensinya? Wa man syaghalathu amwaluhu wa auladuhu amma awjabahu Allahu alaihi minas salati wa ghairiha fa ulaika humul khasirun haqqan alladzina mimma razaqakum alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini tidak mau menjalankan kewajibannya, baik kewajiban sholat, sampai ada yang bolong-bolong sholatnya, bahkan tidak sholat sama sekali, tidak mau memperhatikan zakat yang diwajibkan atasnya, padahal sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Dia mestinya sudah bisa dan mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena termasuk orang kaya, tapi juga tidak mau untuk mendaftar haji, tidak mau untuk niat berangkat haji. Dia sudah tahu hukum bagaimana seorang wanita itu harus menutup aurat, tapi masih tetap dilanggar, masih membuka auratnya. Orang-orang yang seperti ini maka termasuk dalam ayat di mana dia ini melupakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya karena sibuk dengan urusan dunia, harta dan anak-anak. Na'udzubillah. Ancamannya mereka termasuk orang yang akan merugi di akhirat, rugi betul karena nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini perlu kita bahas agak panjang ayat ini, ya. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, ayat ini terkait dengan ringkasan misi kehidupan kita di dunia ini, ya. Dunia itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara umum dunia yang kita tinggali ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya mal'unatun. Apa Pak? Ad-dunya mal'unah. Dunia ini betul-betul terlaknat. Kenapa dunia ini terlaknat? Jamaah sekalian,
Mari kita baca dulu hadisnya. Hadis ini adalah ada di dalam Sahih Tirmidzi, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu mal'unah, madhmumah, sesuatu yang dilaknat atau tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan dunia itu dalam pandangan Allah tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk, tidak lebih berharga dari setetes air di lautan, dan tidak lebih berharga dari seekor kambing, anak kambing yang cacat telinganya dan sudah mati. Tidak ada nilainya. Ya, makanya disebut dunia ini tercela. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang di atas dunia ini tercela. Illa, kecuali zikrullahi wa ma'wala, yaitu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah. Wa mawala, ya, seperti Al-Ashrafi memberikan penjelasan maksudnya wa mawala ay ta'atuhu wattiba'u amrihi wa tajannubi nahyihi, yaitu mentaati perintah Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab memang zikrullah, mengingat Allah itu konsekuensinya ya mentaati Allah. Maka disebut wa mawala. Wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang alim, yang mengerti agamanya, wa muta'allimun, dan selalu belajar, pembelajar, selalu berusaha ingin tahu tentang agamanya. Ini 4 hal ini yang tidak tercela. Zikrullah, wa mawala, wa muallimun, wa muta'allimun, wa alimun, wa muta'allim. Zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, mentaati perintah Allah, dan dia orang yang alim, termasuk yang tidak tercela, orang alim dan yang muta'allim, yang mau belajar agama. Selain itu semuanya tercela. Ya. Apa artinya bahwa selain 4 hal ini membuat orang jauh dari akhirat, membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sedang kosong, tidak ingat Allah, tidak sedang belajar agama, harus segera ingat, segera sadar. Sebab kita dengan begitu termasuk orang yang tercela. Kalau lagi tidak ingat Allah, kalau tidak lagi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kalau tidak sedang belajar, dan kalau dia bukan termasuk orang alim yang paham, yang mengerti betul urusan agama, maka harus segera sadar. Sebab ini akan menjauhkan kita dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Ya. Ini. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memahami perbedaan dunia dengan akhirat. Ya. Dunia dengan akhirat ini sama atau beda? Beda. Ayo kita lihat. Di mana perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kemudian kita bertanya kepada diri kita ini termasuk milih yang mana? Dunia atau akhirat?
Yang pertama, Pak, dunia itu sifatnya singkat. Ya, sifatnya singkat. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang menimpa kita di dunia ini tidak bersifat kekal. Pasti berakhir. Baik itu yang menyenangkan maupun yang membuat kita sedih. Ya. Sehingga ada istilah pesta pasti berakhir. Ya. Pesta pasti berakhir. Ada enggak yang pestanya misalnya pernikahan sampai bertahun-tahun ada? Alah, sekarang kalau di gedung itu biasanya berapa jam Pak Haris? Berapa? 3 jam. Ya. Kelihatan mewah, kelihatan luar biasa. Tapi kalau sudah lewat dari 3 jam, ya harus segera kukut. Kalau enggak dicas lagi, ya teman. Sebentar pesta pasti berakhir. Lalu tinggal ngitung. Karena mewah sekali, ternyata yang masuk lebih kecil dari yang keluar. Akhirnya pengantinnya ngeluh ya. Pengantinnya ngeluh. Ya, soalnya apa? Soalnya harus tekor. Tekornya puluhan juta. Ya karena memang pesta akan berakhir. Demikian juga sedih, ya, duka, musibah yang ada di Aceh misalnya tsunami. Demikian juga yang ada di Palu. Apakah terus-menerus mereka berada di atas dukanya, sedih terus? Enggak. Memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemulihan dan seterusnya. Tetapi akhirnya juga selesai. Masalah yang kita hadapi juga demikian. Dan kita juga akan berakhir hidup di dunia ini, yaitu dengan mati. Dunia ini juga nanti pasti berakhir dengan kiamat. Bahkan usia dunia ini sebentar. Usia kita juga sebentar. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 atau kama qala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Itu kalau nyampe. Memang ada yang dapat bonus, tapi singkat. Demikian juga dunia. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika berada di dalam peristiwa kiamat, maka orang-orang itu menganggap tidak tinggal di dunia kecuali pagi atau sore hari saja. Subhanallah, singkat dunia. Kalau akhirat selama-lamanya, sehingga diserukan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Kemudian kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun wala maut. Sebab kematian itu nanti di akhirat Pak disembelih. Di antara surga dan neraka tidak ada lagi mati. Ya, sehingga diserukan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga semuanya, dengarkan, khuludun, kalian akan kekal selama-lamanya dan tidak ada kematian. Demikian juga kepada penduduk neraka diserukan, kalian akan kekal selama-lamanya di sana dan tidak ada kematian. Wal'iyadu billah. Untuk orang-orang kafir khususnya yang kekal. Kalau orang beriman, ada enggak yang masuk surga? Orang yang Islam ada enggak masuk neraka maksudnya? Ada yang masuk neraka? Ada Pak. Ada yang mampir dulu ke neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita ini jangan mampir. Berat Pak di neraka itu. Ya. Karena siksaan itu tidak tertahankan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Ya, pada saat orang itu
Ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Jadi nanti di akhirat itu menyesal. Manusia menyesal. Kenapa? Waktu hidup di dunia saya kok tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari ini tidak ada yang memberikan siksaan yang lebih berat daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejam-kejamnya manusia di dunia ini menyiksa dengan kekejaman yang sangat bengis, tidak ada apa-apanya dibanding siksa Allah di akhirat. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seseorang yang membelenggu seperti yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Nanti kalau sudah selesai siksaannya di neraka baru dimasukkan ke surga. Ini orang-orang yang Islam tapi mereka tidak menjalankan syariat Allah, yang banyak dosa, banyak maksiat. Sehingga nanti itu ketika dia masuk ke surga ada tandanya, ada julukannya. Apa julukannya? Jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam. Mereka ini dapat julukan apa? Jahannamiyun. Jangan sampai kita ini masuk surga dengan julukan Jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, ya. Jadi kalau di akhirat selama-lamanya. Ini bedanya dunia dengan akhirat yang pertama. Kemudian yang kedua, terbatas. Dunia ini sifatnya terbatas, kenikmatannya terbatas. Ada orang enggak sabar dengan penderitaan hidup, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, biar engkau masukkan aku ke dalam neraka. Yang penting aku saat ini kaya raya, nikmat menikmati dunia ini. Ada Pak yang berdoa, na'udzubillah. Ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku di dunia ini kehidupan yang baik, kaya raya, menikmati kemewahan dunia, tapi dia tidak dapat bagian nanti di akhirat. Ada Pak yang begitu. Ya. Lalu kemudian Allah memberikan apa yang dia minta. Jangan sampai loh Pak ya, ada yang berdoa kayak gitu. Kalau diijabah Allah beneran, nantang neraka. Ya, jangan. Dikira neraka itu main-main. Na'udzubillah. Berat Pak. Ya. Mestinya sabar. Karena di dunia ini sebentar. Dan kenikmatan juga terbatas. Orang kaya raya kalau makannya kira-kira 10 piring atau 20 piring Pak, sama dengan orang miskin, tetap 1 piring, perutnya sama ya. Nah, tidak ada bedanya. Bahkan justru orang kaya itu banyak pantangannya Pak. Sekian banyak makanan yang enak-enak. Makan ini takut kolesterol, makan ini takut asam urat, ini takut apa? Ginjalnya kumat dan seterusnya. Ya. Sehingga yang dia minum cuman air putih, nasi juga dilarang, gula dilarang. Ah, enaknya di mana? Terbatas, ya. Dunia ini semuanya bersifat terbatas. Minum ya tidak mungkin dia akan minum 1 galon misalnya karena banyak duitnya. Nah, ya terbatas. Tapi kalau di akhirat ini bedanya. Makan minumnya tidak terbatas. Mau makan 100 piring masih kuat. Dengan segala macamnya. Enggak ada pantangan. Enggak kena kolesterol. Enggak kena asam urat. Enggak kena diabetes. Enggak kena penyakit. Enggak ada penyakit di dunia. Di surga.
bahkan mohon maaf ketika melakukan hubungan suami istri diberikan oleh Allah kekuatan berapa? 100 kekuatan laki-laki di dunia. Jadi yang belum sempat poligami tenang saja nanti di surga. Ya Pak Haris ya. Jadi seperti itu. Dan tidak ada ngantuk, nggak ada tidur, nggak ada WC. Bersih semuanya untuk bersenang-senang, untuk kenikmatan, tidak ada kewajiban apa-apa. Dia hanya menikmati. Karena memang darul jaza. Surga itu dan akhirat ya, itu adalah kampung untuk pembalasan amal perbuatan. Ya. Kalau dunia ini darul imtihan, darul bala, kampung ujian. Nanti nilainya, rapotnya di akhirat sudah tinggal bersenang-senang kalau yang masuk surga yang berhasil. Yang berhasil itu dikatakan oleh Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Ini yang berhasil, Pak. Jadi keberhasilan karena memang dunia ini ujian semuanya. 24 jam kita diuji oleh Allah. Bukan ujiannya hanya 1-2 jam atau hanya ketika sholat. Ujian kita di dunia ini sepanjang hidup. Dan kemudian nilainya yang berhasil itu dia zuhziha 'anil nar. Dia dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga ini yang sukses sejati. Ya. Nah, kalau yang tidak sukses ya masuk neraka naudzubillah. Jadi seperti itu. Sehingga ada ulama memberikan tafsir hum wa fi sughulin faqihun, hum wa azwajuhum fi sughulin faqihun. Kesibukannya penduduk neraka itu apa? Kerja atau apa? Bersenang-senang. Sehingga disebutkan kesibukan penduduk surga itu adalah, mohon maaf, memecahkan keperawanan. Sibuknya begitu. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama tafsir tentang fi sughulin hum wa azwajuhum fi sughulin faqih. Mereka berada dalam kesibukan, sibuk mecah keperawanan. Sampean di dunia ini ya satu yang dipecah ya. Ya Allah, syukur-syukur dah dapat. Kadang itu sudah second ya, naudzubillah ya. Hati-hati ya, jangan sampai menikah kecuali dengan wanita salihah. Nah, ini akan berbahaya kalau tidak diteliti sebaik-baiknya karena pasangan hidup itu sangat menentukan. Sangat menentukan kesalehan kita berikutnya. Banyak orang soleh ketika punya pasangan yang tidak salihah akhirnya terpengaruh, hancur ya. Maka harus dipilih yang salihah. Itu beda yang kedua, Pak. Yang ketiga, dunia dengan akhirat perbedaannya. Nah, tinggal kita milih yang mana. Dunia ini penuh masalah ya. Enggak ada orang di dunia ini yang terus bergembira. Meskipun hanya di dalam setahun. Ada orang misalnya bergembira, tidak ada. Enak-enak lagi beribadah di masjid, ada kabar anaknya sakit, ada kabar mohon maaf misalnya kendaraannya hilang, ada kabar ya kecelakaan ya. Ini dunia penuh dengan masalah. Belum lagi urusan utang, piutang ditagih lagi, sedang di sebuah tempat rumahnya didatangi orang ditagih suruh segera bayar utang. Kemudian kena penyakit, ditipu orang. Itu dunia penuh dengan masalah, nggak ada yang lepas dari masalah. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri orang terbaik
itu juga penuh dengan masalah. Ya, Nabi itu pernah diembargo 3 tahun bersama keluarga Bani Hashim dan istrinya Khadijah yang sudah tua renta, sehingga tidak ada makanan, diembargo 3 tahun. Tidak boleh ada masuk makanan ke mereka. Tidak boleh ada orang berjual beli dan seterusnya, sampai harus makan rumput-rumputan kering. Na'udzubillah. Itu masalah. Nabi pernah 3 bulan keluarganya tidak pernah masak. Bukan apa-apa, bukan karena ada Gojek atau GoFood, enggak Pak. Enggak ada zaman dulu. Ya. Nabi SAW pernah tidak masak sama sekali. Orang sekarang tidak masak, tidak masalah karena makan tinggal GoFood atau apa lagi itu. Gosen ya, nggak ngerti saya itu ya. Intinya apa? Dia duduk di kamarnya, makanan datang sendiri, tidak usah masak. Zaman dulu ya harus masak. 3 bulan Nabi SAW dengan istrinya, dengan keluarganya, para istrinya, tidak pernah masak. Karena apa? Tidak ada uang. Ada tidak di antara kita yang tidak masak 3 bulan? Tidak ada. Pasti pernah nyalain kompor untuk masak air atau untuk yang lainnya, meskipun dia beli makanannya lewat GoFood atau yang lainnya ya. Itu Nabi tidak pernah nyalakan kompor, tidak ada tungku api nyala selama 3 bulan karena tidak ada uang. Makanya dengan apa? Cuman al-aswadan, air dan kurma. Kurma pun tidak banyak, beberapa butir saja. Ini masalah. Nabi pernah diancam bunuh, Nabi pernah dikejar-kejar oleh mereka, Nabi diusir dari kampung halamannya, ya. Nabi difitnah, dibilang orang gila, penyair, dibilang dukun dan macam-macam. Ini orang terbaik, tidak lepas dari masalah karena dunia penuh dengan masalah. Kalau di akhirat tidak ada masalah, Pak. Satu penduduk surga itu kakol birojulin wahidin, hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, enggak ada dengki, enggak ada iri. Mereka itu seperti satu hati meskipun orangnya banyak. Enggak ada yang iri, enggak ada yang dengki, enggak ada penyakit, enggak ada yang ditagih utang, enggak ada. Ya, semuanya serba nikmat. Perbedaan yang lainnya, dunia dengan akhirat. Dunia itu kalau kita pengen menikmati harus berusaha dulu, harus berlelah-lelah dulu, capek. Ada yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, 24 jam cari uang. Ada Pak yang gitu ya. Apalagi Gojek, Gokar itu ya, saking ngototnya supaya punya duit banyak ya. 24 jam enggak turu-turu ya. Sampai ada yang mati di atas kendaraannya. Ada Pak ya? Karena terus dapat uang, jadi semakin bernafsu mengumpulkan duit ya. Lupa kalau dia ini terbatas, sehingga di atas motornya dia terkulai mati, na'udzubillah ya. Lelah Pak di dunia ini, carinya lelah. Enggak ada orang menikmati tiba-tiba semuanya dari langit turun ya. Kemudian ada yang ngirim, enggak, harus berlelah-lelah. Kalau di akhirat gimana Pak? Kalau di akhirat tidak pernah mencari, tidak lelah. Semua datang sendiri. Pengen makan, yang ada di dalam pikiran kita, bikin makan burung dara langsung di hadapan kita. Tidak usah minta, langsung berada di depan. Ya, pengen metik buah mangga, langsung buah mangganya turun kepada kita di hadapan kita, tinggal memetik, nggak usah pakai galah. Makanya disebut dalam Al-Quran kutufuha daniyah, buah-buahannya mudah untuk dipetik di surga itu. Tapi kalau dibilang di sana ada mangga, ada apel, jangan dibayangkan seperti apel atau mangga dunia. Hanya namanya, tetapi hakikatnya, rasanya jauh tidak bisa terbayangkan oleh kita. Ya,
ini perbedaannya. Ingin apa saja kalau di surga langsung dikasih, nggak usah pakai kerja dulu. Ya. Kemudian kalau di dunia Pak, ini banyak kalau kita sudah termasuk misalnya orang yang punya harta, punya berbagai macam duniawi ini, kira-kira ada yang iri atau enggak Pak? Ada. Tetangganya meriang, begitu dia beli kulkas tetangganya demam. Ya. Kemudian ngomong macam-macam, alah kulkas hanya kredit saja, gitu ya. Jadi macam-macam dengki iri, luar biasa. Di akhirat tidak ada orang yang di surga itu enggak ada iri Pak. Karena semuanya dipenuhi, apapun yang diminta dipenuhi oleh Allah. Enggak mikirkan orang lain, dia sudah di puncak kenikmatan. Ya Allah. Ya. Kemudian di dunia ini kalau kita mengikuti hawa nafsu, misalnya ada orang ingin menikmati dunia. Pokoknya saya di dunia pengen menikmati apa saja, enggak usah dilarang. Berzina, narkoba, minum-minuman keras, ya, dilakukan semua, makanan yang halal yang haram dimakan semuanya, yang enak-enak. Kira-kira kuat berapa tahun orang kayak gini di dunia Pak? Kira-kira berapa tahun? Tidak lama, nanti kena AIDS, kena paling enggak HIV, kemudian belum lagi dengan makanannya itu berbagai macam penyakit akan menghampiri dia. Ini kalau di dunia mengikuti hawa nafsu terus, silakan ayo. Apa yang terjadi? Hancur orang itu. Ya, pasti hancur. Tapi kalau di akhirat, orang mau menikmati apa saja sampai sak kuat-kuatnya, tidak berhenti-berhenti, itu tidak ada resikonya Pak. Enggak sampai kemudian cari WC, tidak ada WC. Semuanya yang dia makan keluar melalui keringat yang baunya seperti minyak kasturi. Wah, tidak bisa dibayangkan. Nah, kemudian orang itu kalau di dunia kemudian memilih jalan hawa nafsu, temannya adalah orang-orang yang jahat dan setan. Ini temannya. Tapi orang-orang yang memilih surga ketika di dunia ini temannya orang-orang baik, orang saleh, juga malaikat, dan dia termasuk hizbullah, orang yang berada di dalam golongan Allah yang selalu ditolong oleh Allah. Kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu, ya, yang tidak ingat Allah, maka dia menjadi temannya setan yang selalu menjerumuskan. Ya. Nah, senjatanya kalau orang yang mengikuti dunia Pak, senjatanya cuma satu, yaitu hawa nafsu, keinginan yang terus menerus dipenuhi, halal haram. Nah, itu senjatanya. Tapi kalau senjatanya orang yang pilih surga, pilih kehidupan akhirat, apa Pak? Senjata terbesarnya adalah sabar. Karena untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, mendengarkan kajian perlu sabar. Kalau tidak sabar ya sudah. Ini masih ada yang perlu dikerjakan, ini masih belum makan, belum minum dan seterusnya. Ya. Sabar, yaitu sabar mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapat musibah dari Allah. Ini senjata terbesar kita untuk mendapat surga. Sehingga nanti di surga Pak, ucapan selamat yang dilakukan, yang disampaikan oleh malaikat kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian wahai penduduk surga, atas kesabaran kalian sewaktu di dunia. Sabar Pak. Seperti poso, yang sana enak-enakan, ya. Merem kita poso, udah enggak apa-apa, sebentar kok, ya. Sebentar. Sholat ya udah harus
kuat, harus sabar. Nah, kalau sudah kayak begitu, orang kalau kemudian milih dunia, maka kita harus paham betul ini perbedaan-perbedaan ini. Kalau kita masih milih dunia, ya Allah, ini orang yang benar-benar sudah tidak masuk akal, sudah hilang akalnya. Ya. Kalau dia sudah tahu ilmunya, paham hakikat dunia, lalu masih pilih dunia. Dan perlu diingat Pak, bahwa orang yang milih kehidupan akhirat meskipun dia dengan sabar, dengan menahan diri itu, bukan berarti dia sengsara. Orang yang memilih kehidupan akhirat itu sudah masuk surga sebelum dia masuk surga yang sesungguhnya di akhir. Di dunia sudah masuk surga penuh dengan ketenangan. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingat Allah, hati ini jadi tenang. Meskipun tidak punya duit, tenang. Ya. Karena yakin dengan janji Allah. Ya. Jadi tidak ada masalah. Dia berada di dalam ketenangan, karena ketenangan itu, kebahagiaan itu letaknya di hati. Dan yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak punya duit, mungkin dia sebatang kara, ya. Tapi karena imannya kepada Allah, itu semua dunia yang sementara itu tidak menjadi urusan, tidak ia pusingkan, karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tenang, sudah bahagia sejak di dunia. Maka kalau kita ini sering kalut, sering tidak tenang, kok bisa-bisanya sering-sering menjadi orang yang bingung, selalu mengeluh, harus diperiksa iman kita, ya. Harus segera dievaluasi. Berarti harus dikuatkan imannya. Ya. Karena seorang yang beriman itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, merekalah orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ini. Sehingga kita tidak ada pilihan lain. Yang paling penting, ya, pilihannya itu adalah akhirat. Kadang-kadang kita ini Pak, ya, banyak orang yang lupa orientasi hidupnya Pak. Banyak orang yang lupa orientasi hidup. Kenapa? Ya karena sibuk dengan urusan dunia tadi. Dia sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa dengan orientasi hidup ini adalah untuk Allah. Maka yang paling penting niatnya ini ditata dulu. Jamaah sekalian, jadi dari ayat ini kita perlu menanamkan di dalam hati kita tentang orientasi hidup, tujuan hidup. Meskipun mungkin kita banyak lengah, banyak lupa, ya, dengan orientasi, tetapi kita harus banyak meminta, berdoa kepada Allah agar orientasi hidup ini betul-betul bisa terus kita jaga istiqamah sampai husnul khatimah. Yaitu bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Ini yang harus ditanamkan, niatnya itu harus betul-betul ditancapkan. Ya, bahwa kita di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Betapa banyak orang yang hidupnya betul-betul hanya untuk dunia, ya, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, dia tidak sholat, ya, tidak bersedekah, tidak salat, bahkan mendustakan agama Allah dan berpaling dari agama Allah. Ini ada model manusia yang seperti ini. Lupa dengan tujuan dia berada di muka bumi ini adalah untuk kembali ke kampung yang abadi,
dan hanya ada dua pilihan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian golongan ada di dalam jannah, surga, dan sebagian lagi manusia, hanya ada dua kelompok saja, sebagian lain ada di neraka sa'ir. Na'udzubillah. Maka ini yang perlu kita tekankan kepada diri kita. Kita ini di dunia untuk abnaul akhirah, agar kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan kehidupan akhirat kita agar selamat dari siksa neraka. Sehingga ketika melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala, kita sadarkan diri kita. Ini melenceng dari tujuan hidup untuk akhirat ini. Harus balik lagi ya, supaya lurus. Nah, ini yang harus kita hadirkan terus dalam hidup kita, bahwa orientasi kita adalah untuk kehidupan akhirat. Maka selalu mencari dan mengumpulkan amal saleh supaya selamat, menjauhi larangan-larangan Allah, supaya selamat dari siksa neraka. Ini ya, itu yang paling penting untuk kita saling mengingatkan ya. Dengan demikian maka kita akan terus memperbaiki sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan seluruh amal perbuatan baik kita. Ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqakumullah minal amwali min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaknya kalian menginfakkan sebagian dari yang Allah rizkikan kepada kalian. Jadi bukan semuanya, sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Sehingga dia mengatakan, kenapa kok tidak diakhirkan ya Allah kematianku ini, meskipun hanya sebentar saja, sehingga saya bisa bersedekah di jalan Allah ya, dan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ya, ini penyesalan orang yang ketika di dunia lupa untuk melakukan amal saleh, khususnya bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka jamaah sekalian, kenapa orang ini, pertanyaannya, umpama dikasih tenggat waktu 1 jam atau 1 hari, umpama, padahal ya tidak mungkin. Umpama dikasih tenggat waktu tidak mati, ya masih hidup 1 jam atau sehari lagi, yang dia sampaikan kepada Allah agar dia bisa bersedekah. Karena sedekah itu pahalanya sangat besar dan termasuk minal ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang berefek domino. Ya. Orang kalau sholat ya, maka hanya untuk dia sendiri. Tapi kalau orang itu bersedekah, misalnya bangun sebuah pesantren dengan uangnya, kemudian pesantren ini menjadi tempat orang belajar agama selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Orangnya sudah mati. Maka semua orang yang belajar di pesantren itu ya, dia juga dapat pahalanya, orang yang bersedekah dengan bangun pesantren ini. Kalau yang ada di pesantren itu jumlahnya 1000 orang, seluruh amal kebaikan orang yang ada di pesantren itu juga menjadi kebaikan orang yang menginfakkan atau bangun pesantren tadi. Amal jariahnya terus mengalir. Lah, kalau dia kemudian punya murid, ya tetap muridnya ini dia juga tetap dapat pahala. Ini luar biasanya pahala sedekah. Beda dengan orang puasa, orang zakat, orang haji, ya, orang sholat, itu untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kalau bersedekah pahalanya ini terus menerus jadi amal jariah. Maka dia mengutarakan, saya ingin sedekah, bukan sholat yang dia sampaikan atau puasa, sebab saking besarnya pahala sedekah. Oleh karena itu jamaah sekalian,
kalau orang tua kita sudah wafat, kita belum maksimal berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan lupa bersedekah atas nama dua orang tua kita yang sudah meninggal itu, supaya tetap dia mengalir pahalanya. Ya, ini penting, saling mengingatkan. Mungkin orang tua kita memerlukan tambahan kebaikan dari kita yang aslinya masih berat mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Kalau terus kita tambah dengan kebaikan yang kita atasnamakan orang tua kita, bersedekah atas nama orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita menjadi diringankan urusannya dari Allah, kemudian diselamatkan dari berbagai siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian, sedekah ini penting. Memang manusia itu sangat kikir. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu begitu cintanya kepada harta. Ini sudah watak dasar manusia. Makanya baru menyesal ketika dia sudah mati. Hartanya banyak, tidak dia sedekahkan. Nah, orang itu kalau bisa mati, ya sebelum mati sudah tidak ada urusan dengan harta. Dalam keadaan miskin. Kalau dia punya harta, sedekahkan. Bagi dengan anaknya, sudah. Nanti menghadap Allah sudah tidak ada urusan dengan hutang piutang, dengan harta yang banyak. Ya, kalau bisa. Ya. Makanya perlu ada wasiat. Ya, tapi kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ya. Makanya banyak orang di Saudi Arabia, mereka itu yang kaya raya sudah diinfakkan semua hartanya untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun berbagai macam Islamic Center di berbagai negara. Ya, sudah memikirkan bagaimana dia nanti di akhirat. Jangan membangun kerajaan harta mengumpulkan untuk 7 turunan. Ini kesalahan besar. Sebab yang bertanggung jawab siapa, Pak? Orang yang meninggalkan harta ini, yang menikmati anak-anaknya. Ya, ini salah besar. Oh, anak sudah ada rezekinya, jangan takut dengan masa depan anak-anak. Masa depan yang ditakutkan itu adalah masa depan yang ada di dalam perut bumi, bukan masa depan yang ada di atas perut bumi. Kalau yang ada di atas perut bumi, anak-anak kita itu sudah ditegaskan oleh Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan beri rizki anak-anakmu itu, dan yang memberi rizki kamu juga aku, kata Allah. Tidak usah terlalu banyak dipikirkan, digelisahkan, kalau saya mati gimana anak saya nggak makan, gimana masa depannya. Itu yang sudah menjamin rizki adalah Allah. Yang harus kita gelisahkan, bagaimana anakku nanti kalau sudah di dalam perut bumi, yaitu sudah mati, bagaimana? Apakah termasuk orang yang saleh atau yang thaleh, yang tidak baik? Itu yang harus digelisahkan. Apakah termasuk orang yang taat kepada Allah atau yang durhaka? Na'udzubillah. Ini. Jadi yang harus difikirkan itu. Dan termasuk urusan harta, jangan sampai membuat kita gelisah karena anak-anak kita harus masing-masing dicukupi kehidupannya, ya, sampai semuanya, ya, difikirkan sampai cucunya, sampai cicitnya. Tidak perlu. Itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah. Yang kita fikirkan diri kita nanti kalau sudah di bawah perut atau dalam perut bumi, yaitu kalau sudah mati. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, ayat yang terakhir. Dan tidak mungkin Allah itu mengakhirkan suatu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Kalau sudah selesai usianya, sudah selesai kontrak hidupnya, sudah tidak bisa diakhirkan meski hanya 1 detik saja, ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal kalian di sisi Allah, ya. Allah akan membalas semua.
pada kalian. Apabila baik, amal kebaikan itu dia membalas dengan kebaikan, diberikan surga. Kalau dia itu jelek, maka akan dibalas dengan keburukan, dengan kejelekan, yaitu dengan neraka. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, supaya kita benar-benar ingat bahwa orientasi hidup, tujuan hidup ini adalah selamat dari siksa neraka dan bisa masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah kesuksesan sejati. Kita bisa selamat dari neraka, jangan mampir neraka. Kita semua harus minta kepada Allah, karena ada orang yang punya pikiran adalah ini sudah kadung Ustaz, sudah kadung kepalang basah, sudah apa-apa nanti mampir dulu ke neraka. Loh, kok bisa? Jangan, tidak boleh begitu. Tapi amal saya sudah terlalu banyak dosanya. Selama masih di dunia, apapun dosa yang pernah kita lakukan, asal kita bertaubat kepada Allah, termasuk dosa syirik, kalau kita tobat dan tidak mengulangi lagi, diterima. Itu dosa syirik kalau tidak diterima oleh Allah, kalau sudah mati membawa dosa syirik. Demikian apalagi dengan dosa-dosa besar selain syirik. Selama masih hidup semua akan diampuni asal kita taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Jadi jangan berputus asa, la tayasu min rauhillah. Ya, jangan berputus asa, karena kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa akan diampuni asal kita sungguh-sungguh. Orientasi kita harus betul-betul sering-sering kita ingatkan dan kita mengingat, ya, mengingatkan orang lain, mengingatkan diri kita. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi taufik hidayahnya kepada kita untuk terus bisa menjalankan syariat Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.